Lu adalah orang yang biasa-biasa aja. Lu nggak bego, tapi ya lu nggak pinter juga. Intinya lu orang mediocre. Jujur, gue pun adalah orang yang mediocre juga dan bisa digantiin kapan aja. Tapi gue pengen menjadi orang yang jago di suatu bidang. Gue yakin lu pernah mikir kayak gue juga. Tapi apa bisa ya? Emangnya nggak telat? Gua bukan orang yang terlahir dengan bakat kayak gitu. Semua pertanyaan dan argumen yang lu punya dibantah sama buku berjudul Peak yang bakal gue jelasin di video kali ini. Ada beberapa orang yang terlahir jenius. Mungkin itu pernyataan yang ada di otak lu sekarang. Bener banget, dan gue nggak menyanggah bahwa di dunia ini memang ada orang yang terlahir dengan genetik yang menunjang skill mereka. Tapi, yang mau di point out dari buku ini, gue, elu, dan kita semua yang biasa-biasa aja dan mediocre ini juga bisa menjadi jago dengan penerapan latihan yang benar. Jadinya buat kita semua yang merasa biasa-biasa aja nggak perlu insecure. Kalau misalnya kita mikir hasil yang luar biasa itu karena mereka udah jenius dari lahir, autor buku ini argue sebaliknya. Hasil itu didapat dari waktu yang udah dicurahin dan penerapan latihan yang benar. Dan ternyata, kalau lu tahu cara latihan yang benar, lu nggak perlu abisin 10.000 jam untuk menjadi jago seperti yang dibilang oleh Malcolm Gladwell di buku Outliers. Benar kata Malcolm, kalau 10.000 jam itu bisa membawa kita menjadi jago di suatu bidang. Tapi bukan cuma sekedar latihan, melainkan latihan yang benar dan maksimal. Gue akan mencoba mengambil perumpamaan lu pengen jadi jago di bidang piano. Lu beli piano, lu sewa pelatih buat ngajarin, lu coba belajar, dan lu beneran improve. Tapi, lu tidak men-challenge diri lu sendiri, dan lu tidak men-set goals yang jelas di tiap sesi latihan. Ini adalah contoh latihan yang salah. Sebenarnya bukan salah sih, tapi lu akan terus menjadi biasa-biasa aja dengan metode latihan ini. Gua akan jelasin bagaimana kalian bisa latihan dengan lebih maksimal. Di setiap latihan, kalian harus punya goals dan tujuan yang jelas bagian mana yang memang mau kalian improve. Sebagai contoh, ketika kalian main piano, kalian harus bisa main tanpa miss beat sekalipun sebanyak 5 kali berturut-turut. Kalian harus bisa breakdown teknik yang mau kalian pelajari menjadi goals yang lebih kecil. Jadinya terlihat jelas di tiap sesi latihan, apa goals yang mau kamu selesain dan outcome-nya juga ketahuan. Oke, masalah work hard. Ngaku aja kalau kita tuh suka males nyoba sesuatu yang baru. Itu udah pasti, dan gue bisa tebak alasannya. Manusia takut gagal. Dan ketika kita coba sesuatu hal yang baru, kita keluar dari zona nyaman kita dan kita berpotensi sangat besar untuk membuat kesalahan. Tapi, untuk menjadi jago, kamu harus rela dulu untuk menjadi amatir di awal. Coba keluar dari comfort zone kalian. Buku ini juga nyaranin buat kalian untuk punya mentor yang bisa kasih kalian feedback. Kalau misal kalian gak bisa bayar mentor, gue mau saranin buat minta feedback dari orang yang udah jago di bidang yang kalian pelajari. Tapi kalau beneran gak ada, kalian bisa tanya ke teman terdekat kalian. Untuk goals yang mau kalian capai di tiap latihan, usahain tiap hari naik terus levelnya. Jadi kalian gak berada di level yang itu-itu aja. Gimana dengan work smart? Ketika kalian ketemu masalah atau problem di saat kalian latihan, jangan coba lebih keras, tapi coba cara lain. Kalian gak akan bisa dapat hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Sebagai contoh, misalnya aja gue buat video di YouTube, tapi video gue gak ada yang nonton. Kalau gue ngepost video lebih banyak, tapi format sama strateginya gitu-gitu aja, udah bisa ketebak hasilnya. Gue akan coba cara yang berbeda. Gue bakal belajar cara bikin viewers stay lebih lama di video gue. Gue bakal belajar cara buat thumbnail yang menarik. Gue bakal research keyword biar video gue seenggaknya muncul di pencarian YouTube. Semua yang keren, semua yang jago, semua yang sempurna itu berasal dari mindset kalian terlebih dahulu sebelum bisa direalisasikan. Kalian harus research tentang orang-orang yang jago di bidang yang mau kalian pelajari.
Setelah itu, kalian pelajari cara mereka berpikir, cara mereka bersikap, sedetil-detilnya. Gue akan kasih contoh diri gue sendiri. Gue pengen jadi YouTuber yang sukses. Channel gue sendiri bergeraknya di bidang self-development, maka dari itu gue harus tahu YouTuber di bidang pengembangan diri yang sukses itu kayak gimana. Tujuannya buat jadi pedoman dan nyesuai nama latihan gue biar lebih maksimal. Rutinitasnya apa? Workflow-nya kayak gimana? Cara mereka nanggepin problem tuh kayak gimana? Hal-hal kayak gini bisa menjadi patokan dari quality yang mau gue capai. Stop kebanyakan teori. Menurut gue emang penting banget untuk kita tahu bagaimana teknik belajar yang benar. Tapi sebenarnya itu semua nggak akan berguna kalau kalian nggak praktek. Semakin cepat kalian buat salah, semakin cepat juga buat kalian improve dan memperbaiki kesalahan kalian. Gue tipe orang yang suka banget nunda-nunda bikin konten karena gue pengen konten gue perfect. Alhasil waktu yang gue punya itu habis karena gue pakai waktu gue buat terus-menerus mencari bagaimana cara membuat konten yang perfect. Gue nggak pernah upload, gue nggak tahu reaksi audiens kayak gimana, dan alhasil gue juga nggak tahu gue salah di mana dan apa yang harus gue improve. Untuk bisa sukses, kalian harus percaya kalau kalian benar-benar bisa dan mampu. Gue tahu kalian udah sering banget dengar ini dan ini juga terdengar klise banget. Tapi hal ini tuh benar dan nyata adanya. Dengan mempercayai apa yang ada di otak kamu itu nyata, kamu bisa manifestasi apapun hal itu ke dunia nyata. Biasa disebut juga sebagai law of assumption. Kalau misalnya kalian mau aku buatin video lengkapnya, komen di bawah ya. Mindset ini penting karena kalau bukan kamu yang percaya sama diri kamu, ya siapa lagi? Penting buat kalian pegang mindset ini karena menurut gue juga pasti perjalanannya panjang dan gak mudah. Satu hal lagi, kalian harus mengelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif. Coba bayangin kalau sekeliling kamu orang-orangnya negatif semua. Itu cuma bakal bikin semangat dan motivasi kamu lenyap di dalam perjalanan kamu. Cuma bakal bikin motivasi dan semangat kamu hilang seiring berjalannya waktu. Energi yang dikeluarin orang-orang positif tuh bener-bener beda banget dibanding energi yang dikeluarin oleh orang negatif. Emang kelihatan simple, tapi sebenarnya dukungan dan semangat dari orang-orang tuh sangat berpengaruh banget di proses kamu. Gue mau tutup video kali ini dengan ngesimpulin lagi poin-poin yang tadi udah gue jelasin. Pertama, lu harus berlatih dengan penerapan cara yang benar. Set goals yang spesifik dan terus naikin level kesulitannya. Kedua, sewa mentor atau minta orang terdekat buat kasih feedback. Ketiga, jangan malas atau takut untuk coba hal baru. Keempat, ketika ketemu masalah baru, coba teknik penyelesaian yang berbeda. Kelima, stop kebanyakan teori dan mulai beneran praktek. Keenam, lu harus bener-bener punya mindset yang yakin kalau lu bisa.